impor minyak sama, lifting produksi minyak kita, sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Enggak, saya pelajari secara detail ini enggak benar kita ini. Aftur masih impor, pada CPO crude palm oil itu bisa juga dipindah menjadi aftur. Nah, kok kita seneng impor aftur? Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Atas semua upaya itu, semua program dari mulai teknis, non-teknis, kemudian orang, struktur organisasi dan semuanya, maka alhamdulillah tahun 2022 bisa kita tutup dengan kinerja yang tertinggi sepanjang sejarah Pertamina. Kita bisa membukukan keuntungan 3,81 billion US dollar atau ekivalen 56,6 triliun. Revenue meningkat 48% menjadi 85 billion US dollar. Nah, jadi ini EBITDA juga mengalami peningkatan 47%. Jadi capaian ini bukan capaian karena windfall dan semata dan sebagainya, tapi karena memang tadi fondasinya kita perbaiki sehingga semuanya memberikan kontribusi. Ini passion yang luar biasa bagaimana industri dalam negeri bisa kita tingkatkan, ya, menjadi tuan rumah negeri sendiri. Dan pencapaian TKDN Pertamina tahun 2020-22 itu mencapai 60% dengan nilai 1,5 billion US dollar, termasuk dalamnya ada untuk UMKM juga. Dan ini angka yang tidak kecil karena melibatkan lebih dari 5.600 pengusaha lokal dan melibatkan 82.000 dari pekerja. Jadi tambahan lapangan kerja karena Pertamina mengalokasikan sebagian capex-nya adalah untuk dibeli dari dalam negeri. Jadi multiplier efeknya itu sangat besar. Ini saya juga mau ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran fungsi internal audit Pertamina. Ya, ini luar biasa, kerjanya luar biasa. Strategi Jokowi membubarkan Petra, memberantas mafia hingga menempatkan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina membuahkan hasil. Kerja kerasnya memutar otak di tengah krisis global dan pasca pandemi sungguh mengejutkan. Ini lantaran Pertamina bisa mencatat keuntungan drastis. PT Pertamina mencatatkan laba bersih sebesar 3,81 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 56,6 triliun rupiah dengan pendapatan mencapai 1.263 triliun rupiah pada 2022 dan disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Pencapaian ini meningkat sekitar 86% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Sepanjang 2022, kinerja BUMN energi tersebut memang cukup menggilap. Tidak hanya peningkatan laba, Pertamina Group berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 307,2 triliun rupiah, terdiri atas pajak, dividen, PNBP, minyak mentah dan atau kondensat bagian negara, dan signature bonus. Jumlah setoran ke negara tersebut meningkat 83% dibandingkan 2021. Sementara itu khusus setoran pajak, Pertamina pada tahun 2022 telah membayarkan sebesar 219,06 triliun rupiah, meningkat 88% dibandingkan tahun 2021. Pertamina juga berhasil meningkatkan kinerja operasional 2022 di semua subholding. Produksi minyak dan gas mencapai 967.000 barel setara minyak per hari atau MBOEPD atau tumbuh 8% dari pencapaian 2021. Produksi kilang mencapai 313,9 juta BBL atau tumbuh 6%. Realisasi penjualan produk BBM dan non-BBM mencapai 97,86 juta KL atau tumbuh 5%. Selain itu, efektivitas pengangkutan muatan kapal Pertamina mencapai 89% atau tumbuh 3%.
Lalu produksi listrik dari geothermal dan energi baru terbarukan atau EBT lain mencapai 4.659 kWh, pemasangan jaringan gas rumah tangga mencapai 254.063 sambungan rumah tangga atau tumbuh 4.760%. Trennya masih positif sepanjang triwulan pertama ini dari segi hulu maupun sampai hilir, tapi tentu kita kembali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, kita jangan sampai overconfidence bahwa kinerja 2022 memang sangat fenomenal, sangat baik sekali. Tentu kita jangan overconfidence sehingga nanti target yang ingin dicapai di tahun 2023 menjadi semacam backfire kepada kita. Jadi tentu kinerja yang sudah kita lalui secara baik di tahun 2022 kita terus pertahankan di 2023 sembari mencari opportunity lain yang bisa kita kembangkan. Keuntungan Pertamina ini bisa menjadi barometer kemajuan industri minyak dan gas bumi dalam negeri, sehingga tidak perlu lagi bergantung kepada negara tetangga seperti Singapura. Bahkan bukan hal mustahil lagi jika kilang minyak Indonesia sebentar lagi akan benar-benar bisa mengalahkan kilang negara tetangga. Sebab Petral yang dianggap sebagai penyebab Indonesia ketergantungan impor BBM Singapura telah dengan mudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Inilah cikal bakal kebangkitan Pertamina hingga mencatatkan pencapaian luar biasa dan bersejarah ini. Di era Jokowi pengelolaan energi dan sumber daya berjaya, Jokowi tak ingin negara setiap tahun mengalami kerugian ratusan triliun akibat permainan mafia di Petral. Beragam cara pun dilakukan untuk membubarkan anak usaha PT Pertamina Persero tersebut. Menilik pada sejarah pembubaran Petral, wacana muncul pertama kali pada tahun 2006 di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Saat itu perusahaan yang bermarkas di Singapura tersebut rencananya akan digantikan oleh Integrated Supply Chain atau ISC yang dikomandoi Sudirman Said. Namun rencana itu tidak berhasil karena kuatnya Petral. Bahkan Sudirman Said harus menerima pil pahit, dipecat pada tahun 2009. Percobaan pembubaran Petral kembali muncul di era kepemimpinan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN. Pada tahun 2012, Dahlan menggulirkan kembali wacana pembubaran Petral karena disinyalir tempat tumbuh suburnya praktik mafia migas. Ini terkait temuan indikasi korupsi dan permainan kotor sejumlah oknum dalam impor minyak. Namun hingga lengser dari jabatannya, Dahlan gagal membubarkan Petral. Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas secara terang-terangan justru memberikan sinyal bahwa pemerintahan SBY melindungi Petral dari berbagai upaya pembubaran. Sementara Presiden Jokowi sejak awal telah memberi perhatian khusus pada Petral, lantaran reputasi perusahaan tersebut syarat dengan praktik-praktik yang tidak transparan di masa lalu. Karena itu Jokowi meminta Menteri ESDM dan Menteri BUMN melakukan audit investigasi pada Petral. Meski Petral telah dibubarkan, namun mafia yang berwujud oknum-oknum mungkin saja masih banyak yang bercokol di tubuh Pertamina. Untuk itu Jokowi menempatkan seorang Ahok sebagai bagian dari Pertamina. Tidak perlu lama-lama bagi Pertamina untuk menunjukkan tajinya sebagai perusahaan kelas dunia. Ada perusahaan dipangkas hingga pemecatan langsung oleh Jokowi bagi mereka yang bermain-main dengan pengadaan. Pembangunan kilang minyak hingga strategi pembelian dan penghematan semua lebih terencana. Dan kini kerja keras Jokowi mulai membuahkan hasil. Pertamina mencatatkan nilai keuntungan terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Prestasi ini tentu juga tidak lepas dari kemampuan manajemen Pertamina dalam memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak mentah dunia dengan baik, sehingga secara maksimal berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Dengan penuh tekad dan keberanian, Jokowi mewujudkan program kerjanya yang seringkali dianggap hampir tidak mungkin direalisasikan. Kekuatan pemimpin berada di tangan rakyat. Mereka hebat karena di-backing langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, akan membalasnya dengan bekerja keras tanpa lelah demi seluruh rakyat.